KI kondang Riza Muhammad berbagi cerita seputar istananya. Dijumpai kemarin siang di kediamannya, Ustadz yang memiliki lesung pipi itu menceritakan rumah yang ditinggalinya saat ini. Menurut Bapak, dua orang putri itu, rumah yang kini ditempatinya merupakan doa yang dimintanya saat menunaikan ibadah haji beberapa tahun lalu. Ia juga menuturkan semua doa yang ia panjatkan saat itu menjadi nyata dan ia rasakan saat ini. Ustadz Riza pun mengajak tim cerita selebriti mengelilingi rumah mewahnya tersebut, mulai dari ruang tamu hingga private gym yang berada di halaman belakang rumahnya. Wow, semoga cerita Ustadz Riza Muhammad menjadi inspirasi sekaligus doa juga ya untuk para pemirsa. Ketika bujangan saya menyukai India gitu ya. Jadi saya menyukai India. Segala instrumen, film, lagu itu dipengaruhi oleh budaya India gitu. Jadi dari situ aku sudah melahirkan satu karakter. Menikah pun ala-ala India gitu ya. Nah, setelah menikah ala-ala India, itu saya punya mimpi bagaimana membangun istana rumah yang interiornya pun ala-ala India. Jadi sampai ke bawah dalam satu konsep karakter. Nah, akhirnya dulu waktu ngontrak itu mimpi semuanya. Kita punya rumah, ada private gym, ada private salon, ada indoor pool, private pool, kolam renang. Itu mimpi teman-teman. Itu mimpi, benar-betul mimpi. Karena kita ngontrak rumah kecil aja gitu lah. Ngontrak rumah kecil dan itu semua mimpi. Saya bikin landscape, saya bikin gambar, sewa arsitek, tapi nggak punya uang. Tapi saya sudah punya denah rumah gitu. Denah rumah. Kemudian saya haji kedua berangkat tahun 2018. Saya berdoa di Multazam, di Ka'bah. Ya Allah, pengen beli rumah karena nggak punya rumah. Saya pengen punya lahan yang besar ya Allah, agar ada majelis taklim yang musola sendiri. Paling nggak 2000 meter aja ya Allah. Kalimat 2000 meter itu seolah-olah proposal yang saya ajukan. Nah, sepulang dari haji, saya nggak tahu doa Ka'bah itu doa yang terberkahi. Jadi Ali Imran 96, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun Allah adalah Bakkah. Siapa yang pergi ke Mekah, sepulang dari Mekah hidupnya jadi berkah. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi fakta. Ceramahlah saya di daerah Pangasinan. Ceramah, habis ceramah turun dari panggung, Ustadz katanya pengen beli rumah. Oh iya, ada tuh rumah mau dijual. Oh di mana? Berapa luasnya? 2000 meter. Iya. Saya ingat, Allahu Akbar, ini proposal yang saya ajukan di Multazam. Akankah menjadi kenyataan? Karena pas 2000 meter. Nah ya rumah ini, saya lihat rumah ini, Masya Allah halamannya luas. Cuman rumahnya rumah lama teman-teman. Jadi kalau dibongkar sayang gitu lah. Karena budgetnya juga besar. Tapi saya sudah punya landscape. Nah akhirnya ya udah pelan-pelan saya perbaiki. Saya cat, pertama perbaiki taman dulu. Habis taman, baru interior dan lain sebagainya. Saya cicil pelan-pelan. Saya bikin private salon, saya bikin private gym, dan pembangunan yang terakhir itu adalah private pool, kolam renang di belakang. Semua yang ada dalam mimpi terwujud. Semua. Jadi karena memang saya penyuka klasik. Kan jenis orang itu ada yang minimalis, ada yang klasik. Biasanya kalau yang saya pelajari, pendekatan rumah minimalis itu bermain pada grey abu-abu, hitam atau putih. Nah kalau klasik itu cenderung kepada brown, kuning, kemudian ya orange, rata-rata yang terang banget. Akhirnya saya pilih kuning dan coklat karena memang konsepnya klasik. Dan saya pengen rumah itu memang kelihatan bright, menyala gitu ya. Akhirnya ya saya cat warna kuning semuanya dan dominasi ada gold, sentuhan emas. Sehingga hal ini berpengaruh kepada interior juga. Jadi interior itu pasti bermain kepada sentuhan gold semua di dalam. Nah, dari sini nih ruang keluarga ya. Jadi biasanya kalau bosan kita baca buku santai-santai di sini atau di kursi India ini. Kursi India ini semua bermain di karpet. Ini karpet Turki. Nah, ini karpet Iran. Ini motif Iran terbaru. Nah, kenapa biru? Karena kursi ini juga biru. Disamain. Jadi biru. Dan instrumen pun kayak taplaknya juga biru. Kemudian instrumen yang lainnya juga ada biru, sentuhan biru agar semua main. Ini kan banyak barang di sini. Otomatis karena sudah terdoktrin dia nggak berani.
Kadang dia mau main-main ini, udah bukan. Di sini. Ini banyak barang di sini. Jadi anak-anak udah nggak berani. Karena kalau dia mau berantakan, ini kamarnya dia khusus nih. Di sini mau berantakan. Ini kalau ini jam Junghan, ini kan memang tidak pakai baterai, tapi pakai gaya gravitasi bumi. Jadi ini batu-batu ini akan turun ke bawah, kita tarik lagi. Ini dari Jerman, cuman casingnya atau covernya ini saya order dari Jepara. Ini tingginya 3,5 meter. Ini salah satu benda yang saya suka karena memang special design. Request khusus sendiri saya ke Jepara ini. Nah, yang ini juga kursi tinggi di sini. Ini bagian dari ruang keluarga juga. Jadi kalau saya bosan di kursi biru, saya baca buku di sini. Nah, cuman di sini lebih kepada white. Kenapa white, Pak? Ya, Memang pengen temakan putih, silver ya, white silver ya. Ini kepada white silver. Nah, ini buku-buku kalau saya lagi santai baca di sini. Ini ruang makan, ini dapur bersih, dapur kotor. Saya hidupin lampu semua dulu ya. Karena ini sudah ada, aku nggak bangun. Cuman sedikit renov. Nah, ini ruang makan, masih bermain di klasik. Ini dapur bersih. Dapur bersih itu saya kasih karpet, kenapa? Kalau saya bosan makan di meja makan, saya makannya di karpet lesehan di sini. Jadi makanya ada karpet di sini. Kalau bosan di situ, saya duduk di sini sama keluarga makan di sini. Dapur bersih, sebelah dapur kotor, masak-masak di situ. Nah, ini private salon. Tuh. Enggak, karena aku homesick, suka rumah. Jadi istri juga agak susah kalau nyalonnya di luar. Makanya kita tinggal panggil terapis saja. Makanya alat krim bat, washbacknya, kemudian alat pedimeni. Kalau mau potong kuku kaki, tangan semuanya ada. Jadi nyalon semua di sini. Jadi kalau kita nggak main di mini salon ini. Ini private salon. Cukuplah untuk keluarga saya. Kan ini private gym. Ya, ini memang ruangan saya khusus. Ruang kerja. Ada bicycle statis kalau lagi bosan main sepeda. Ada boxing di sini. Ada treadmill. Kalau bosan treadmill pakai ini. Kemudian ada weight training, chest day, shoulder, sama back semua ada di sini lah. Ada dumbbell, ada barbell, semua lengkap di sini. Kalau haus tinggal buka kulkas macam-macam. Ada TV juga. Nah, keluar sedikit. Nah, itu private pool. Jadi kalau kita habis nge-gym, ya udah tinggal berenang aja. Ya, tinggal berenang. Di belakang itu kebun. Semua saya tanamin pohon dan bunga lain sebagainya. Nah, saya memang senang yang hijau. Ya. Saya suka yang hijau. Aku suka alam ya. Makanya rumput kemarin ditawarin. Mau pakai rumput sintetis. Enggak, saya mau rumput asli. Perawatannya agak ribet. Enggak apa-apa, ribet deh sekalian. Yang penting semua asli. Makanya cukup melelahkan memang untuk merawat 1.400 ya. Halaman 1.400 meter halaman baik in front backyard. Jadi diperlukan beberapa orang karena memang saya suka bunga, suka tanaman, saya suka rumput, lain sebagainya. Maka sentuhan-sentuhan alam mesti ada di sini.